Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, saya Bangun Lubis, Saya Mas Fadel Aris dalam editorial hari ini. Ya. Editorial hari ini selalu hadir di hadapan Anda untuk memperoleh informasi yang aktual dan informasi yang memiliki kepentingan buat kita semuanya, mencerdaskan, dan ini perlu. Itu tentunya Om. Ya, kita bicara apa hari ini? Tentang Sumatera Selatan. Sumatera Selatan luas sekali. Pertanian. Oh, pertanian. Pertanian. Jadi kalau dulu Om, ini kisah dulu. Kalau karena bicara pertanian kita sambil ngopi juga. Oh, ngopi dulu ya. Pertanian. Masya Allah. Mohon maaf nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kopi juga produk petani kan? Kopi produk petani dari Pagar Alam, dari Oku Selatan, Muara Enim, Musirawas, Lahat, dan sekitarnya. Memang itu yang kita tunggu-tunggu. Ya. Produk daripada masyarakat kita ini, bagaimana caranya supaya selalu menjadi unggulan dan bukan daerah lain, tapi kopi Sumatera Selatan, beras Sumatera Selatan. Kalau ada di sini beras Belitang. Ya, nah, itu yang top tuh, beras Belitang. Kalau kembali bicara kopi tadi, Sumsel produsen kopi terbesar nomor 1 di Indonesia. Masya Allah. Begitu ya? Begitu. Informasi dari mana ini? Informasi data dari Kementerian Pertanian di Direktur Jenderal Perkebunan. Ya, kita percaya itu kalau kopinya bukan kopi perkebunan tapi kopi rakyat. Kopi rakyat. Jadi memang ketergantungan pada kopi, tanaman kopi petani di Sumsel itu cukup besar. Cukup besar ya Om ya. Cuma yang jadi permasalahan ketika bicara kopi, tidak ada brand kopi Lampung. Kopi Sumsel. Yang ada kopi Lampung. Padahal sudah dari dulu itu dinyatakan kopi yang dari Sumsel itu lebih banyak diekspor keluar Indonesia melalui pelabuhan di Lampung. Jadi sebenarnya persoalannya ini perlu masyarakat ketahui semuanya. Bicara soal kopi adalah kopi Sumsel. Kopi Pagar Alam, kopi Oku Selatan, kemudian kopi Lahat. Jadi gini, dulu kan ada kita bicara kopi ini masa PJ Gubernur Agus Patoni. Ya. Ada branding nama kopi Sumsel dengan pemecahan rekor di pinggir Sungai Musi. Oh iya. Ada kan itu kan? I know. Minum kopi. Saya masih ingat. Satu Sumsel gitu kan, satu Sumsel, dan itu jumlah peminum kopinya masuk rekor muri. Ya. Jadi brandnya sudah ada, kopi Sumsel. Gitu. Kopi Sumsel, bukan kopi Pagar Alam gitu ya? Pokoknya semua kopi yang baik yang dihasilkan dari Pagar Alam, dari Ranau ya, dari Lahat, dari manapun itu kopinya kopi Sumsel. Kopi Sumsel. Apakah dia jenisnya Arabica, Robusta, brandnya kopi Sumsel. Tapi yang menyedihkan, masih yang banyak mempertanyakan nggak tahu brand itu. Jadi buat masing-masing lagi. Jadi kuncinya itu, kalau tidak ada brandnya beragam, orang nggak tahu. Betul. Gitu. Harusnya memang kopi Sumsel satu brand aja. Seperti Lampung kan satu brand, kopi ini Lampung. Peran pemerintah atau AIKI kan asosiasi kopi ya? Ya sekarang kan ada AIKI, ada kemarin Dewan Kopi, ada banyak lah organisasinya itu kan. Ya itu kawan-kawan juga itu di Dewan Kopi ini saya lihat. Jadi tinggal mereka itulah bertugas sekarang. Jadi jumlah kedai kopi, kafe atau apapun sejenisnya di Palembang khususnya di Sumsel itu kan marak kan? Marak. Setiap saat. Cukup banyak. Gitu. Saya lihat terkadang sampai jam 11 malam itu masih buka. Iya. Dan itu utamanya kopi. Walaupun ada roti, goreng pisang, jadi walaupun ada itu kopi apa? Kopi Sumsel atau kopi dari luar? Saya yakin kopi Sumsel, tapi mereka mengatakan ini kopi luar nih, bagus nih kopi, padahal kopi Sumsel. Itu namanya cara jualan. Cara jualan. Orang jualan boleh-boleh aja. Ya memang begitulah ya. Ini kita bicara topik masih kopi dulu ya. Kopi. Sebelum bergeser ke yang topik lain. Kopi ini menarik sekali. Iya, semenarik. Ini menyangkut hajat hidup para petani Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, angkanya aja yang nggak tahu. Sorry Om, saya terkadang prihatin itu. Kok tidak jor-joran pemerintah untuk mengangkat petani kopi ini? Ada upaya itu. Kemarin kan ada ekspor kopi. Setelah April berikutnya kan ada ekspor kopi tuh. Dari Pelabuhan Bom Baru. Ekspor yang dipelopori OJK Otoritas Jasa Keuangan dibantu itu kan
sempat ekspor. Cuma ya itu sekali itu kabar berikutnya kok nggak ada lagi ekspornya gitu kan. Jadi pertanyaannya membranding kopi Sumsel dengan cara seperti itu, tapi kesinambungannya tidak ada. Tidak ada. Nah yang kita butuhkan kesinambungan kan. Betul. Kalau kesinambungan ekspornya ada, otomatis petani dapat imbasnya kan. Ya. Otomatis negara atau daerah dapat devisanya kan. Betul. Ada pemasukannya. Kan kopi kalau kita bicara peringkat branding, brand nama gitu ya. Mungkin orang lebih kenal kalau di Sumatera ini kopi Gayo. Kopi Gayo. Ya, kan? Iya. Dari kopi, Aceh malah. Dari Aceh. Kemudian di Sumatera Utara kopi apa? Mandailing ya. Kopi Mandailing. Kopi Mandailing kan. Geser ke bawah ada kopi Kerinci di sudah digeser. Nah, terus kopi Lampung lebih tenar daripada Kemudian di Sumatera Selatan ini, di Sumatera bagian selatan ini itu kopi Lampung yang lebih dikenal gitu kan brand dan merek. Ini kan kalau kita ke Sulawesi ada kopi Toraja. Bahannya Om dari kita, dari Sumsel. Itu dari dulu Om. Om jadi wartawan tahun berapa? Tahun 88. Tahun 88. Berita, sering nggak beritain itu? Oh iya, kopi selalu. Kopi kan? Orang kan tahu kan semuanya, kiriman kopi dari petani dari Sumsel ke Lampung kan tinggi. Nah, betul. Aku jadi wartawan di Lampung gitu. Jadi ketika itu berapa? Itu jumlahnya tuh peringkat pertama tetap Sumsel, produksinya tertinggi. Berikutnya baru Lampung, Sumatera Utara, beberapa daerah itu kan. Jadi ketika pintu ekspor dibuka gitu, ekspor itu harus melalui pelabuhan gitu kan. Ya orang lebih cepat milih ke Lampung kan gitu. Kemudian penampung pedagang di sana juga lebih cepat kan gitu menampung produksi kopi. Nah, akhirnya sekarang bagaimana? Sudah ada brandnya sudah disebutkan, nggak ada lagi brand, tidak ada lagi kopi Rana, kopi brand satu keluar kopi kemanapun Sumsel. Satu nama, kopi Sumsel. Kopi Sumsel. Bahwa ada barangkali tagline, itu nggak masalah ya. Apa misalnya kopi Pagaralam paling enak, tetapi produk kopi Sumsel. Harusnya seperti itu, jadi tidak ada ego sentral. Bolehlah, misalkan dulu lahir kopi Pagar Alam, kopi Ranau, kopi Semendo, segala macam itu kan. Ketika brand itu terlalu banyak, orang bingung kan gitu kan. Tapi kalau disatukan brand itu kopi Sumsel dimasuk, ya kita nggak menarik ke historisnya gitu ya. Oh ini sejarahnya dulu ini enggak. Ini supaya satu nama gitu. Gitu keluar dikenal dengan satu nama. Betul. Lampung sendiri kan kopinya ada dari Lampung Barat. Betul. Dari Sumberjaya, dari Tanggamus. Kemudian dari daerah lainnya. Gitu. Tapi mereka nggak nyebut kopi Lampung Barat, kopi Krui, kopi Liwang, nggak ada. Kopi Lampung. Kremnya kopi Lampung gitu. Kopi Gayo. Nah, kalau Aceh. Kalau Aceh bukan kopi Aceh, tapi karena Gayo lebih dulu. Gaya ya karena Gayo kan. Gitu. Tapi Aceh secara keseluruhan orang sudah tahu. Sudah tahu gitu. Ketika gitu. Makanya ketika itu produk itu kalau mau dilempar ke pasar ya adalah brand, adalah nama dulu yang dijual, dipopulerkan gitu. Saya punya sahabat nih yang sedang gencar-gencar, namanya Pak Ismet. Nah ini Pak Ismet ini sedang gencar-gencarnya untuk memformulasikan kopi Ismet itu. Kopi, minum kopi dulu sebentar. Dengan minum kopi kita makin lancar. Ya. Kemudian satu lagi, sebetulnya ada pembinaan petani kopi itu. Kalau tadi dipertanyakan ya, selain yang berkaitan dengan pasar. Ini enak kopi dari mana nih? Gak tahu, asal ada di dapur. Diseduh aja gitu. Tapi menarik ini. Kayaknya kopi Sumsel nih. Iya, tapi yang pasti kopi Sumsel. Pasti kopi Sumsel. Berapa bulan lalu dapat kiriman kopi Gayo, Arabica, udah habis stoknya. Udah habis. Jadi ini kembali kopi Sumsel kan gitu ya. Kembali ke kopi lokal. Nah, lalu gimana? Kembali gini. Cara apa tuh? Pak Ismet. Oh iya. Jadi perjuangannya bagus lah gitu. Kemudian ada pembinaan terhadap petani juga ada. Ada BUMN kayak Pusti gitu. Itu kalau nggak salah kemarin di medsosnya itu di Instagram di Pagar Alam itu mereka ada binaan petani kopi. Nah itu jadi masalah. Mereka binaan itu kalau bisa ya meningkat. Nah yang jadi permasalahan kan peningkatan kualitas kopi itu cuma sederhana aja sebetulnya satu aja. Petani dibudayakan petik merah. Jadi buah kopi, bulir kopi yang merah yang dipetik baru yang dianu kan. Jadi ini kan kadang-kadang orang masih muda dianu, masih hijau ya, masih itu gitu. Harus petik merah ya. Ya biasanya kuncinya di situ gitu ya. Kunci kopi semakin anu di situ selain jenis kopinya sendiri gitu. Kita sudah bicara kopi.
Masih ada yang lagi yang mau dibahas kopi ini? Kopi ini harus diusahakan bagaimana caranya lebih populer. Karena kopi ini menjadi sesuatu hal, tema kita kan petani, tetapi kopi yang paling unggul. Nah, kita mengkritik sedikit tentang kopi ini karena tidak ada persamaan persepsi kalau saya lihat itu. Kalau ada persamaan persepsi dilanjutkan, kontinuitas ya. Sudah ada kopi Sumsel, lalu kemudian organisasi yang terkait dengan kopi, perhatian mereka terhadap kopi harus semakin kuat. Itu sebetulnya nggak perlu lagi membranding lagi, namanya udah ada kopi Sumsel. Ya. Sekarang bagaimana membina petani, membina pasar, membina untuk pasar lokal ya kedai-kedai kopi, kafe-kafe kopi ini. Ini kan sudah beragam nih. Betul. Sudah berwarna dari yang secangkir hanya 5.000 sampai yang kan ada. Ya. Dari harga ya. Dan kafe-kafe besar juga harus bisa berusaha untuk turun ke lapangan, memberikan pembinaan tentunya. Yang berkaitan dengan kafe-kafe besar itu, mumpung brand besar itu sedang diboikot. Kopi dari Indonesia itu diolah. Dari Indonesia, kan? Ya. Masuk ke dapur mereka, diolah oleh barista, dijual atas nama kopi brand dia. Betul. Kan gitu. Padahal itu kopi lokal juga. Nah sekarang mereka dipaksa, bukan dipaksa lah, diajak untuk mempopulerkan kopi Sumsel. Mereka itu kan hanya 1, 2, 3. Sementara kafe yang ngopi itu ratusan di kota Palembang saja ratusan. Belum lagi di Muara ini, Prabu Muli. Udah semua kota kabupaten udah ada. Di Indonesia. Kota kabupaten udah ada. Masuk brand-brand nasional gitu ya. Di kecamatan pun ada. Brand nasional sudah masuk ke beberapa daerah yang brand-brand. Nah ini kan peluang besar sebenarnya ya Om. Jadi itu peluang besar gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Om nggak minat bisnis kedai kopi? Sebenarnya berniat. Dari Sumatera Utara kan biasanya minatnya tinggi. Ya, sebenarnya saya minat. Saya ingat waktu kecil dulu, di samping mau pergi ke sekolah, masih SD, itu bapak-bapak kita sebelum pergi menderes, nah itu biasanya, tahu nggak menderes Om? Karet kan? Menderes karet, itu biasanya ngopi dulu. Ngopi, goreng pisang 1, kan? Nah, kalau udah sore, yang paling ini di kedai kopi itu, sampai kopinya putih, karena ngobrol nih udah kebiasaan di masyarakat kita, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Bahkan di Sumatera Selatan pun barangkali seperti itu. Nah, apa maksudnya saya? Kebiasaan budaya minum kopi itu sebenarnya sudah dari dulu. Ya sekarang kan muncul lagi, cuma trennya bukan lagi pada orang-orang tua. Yes, pada anak muda kan ya. Karena kopi secara kesehatan dijamin oleh para medis bahwa itu ada baiknya, asal jangan terlalu terlalu banyak ya. Minum kopi sampai 4-5 kali sehari barangkali tidak dianjurkan. Kalau 2-3 kali mungkin itu yang menarik. Ya ini kopi ini menarik juga. Saya jadi kecanduan apalagi tidak pakai gula ya. Bukan karena kita sakit gula, tapi kalau tidak pakai gula itu lebih enak. Nikmat kopi kalau pakai gula kan bukan minum kopi namanya. Minum gula dan kopi jadinya kan gitu. Nah ini menarik ini. Gimana mau kita apakan ini teman-teman ini sekarang ini? Harus kita apakan mereka? Harus didor mereka ini. Membina petaninya. Membina petani ada tugas masing-masing di kabupaten kota segala itu kan. Sudah ada level bawah. Bahkan ada teman-teman LSM yang punya binaan kopi di beberapa daerah gitu yang saya tahu. Mereka membina petani kopi, kemudian ada yang sempat bantu ekspor gitu. Dari Pagar Alam kalau nggak salah ada yang Nah kemudian ketika itu sudah pembinaan ini kan bisa BUMN juga harus terlibat. Kayak Pusri kan udah terlibat nih langsung nih, walaupun masih di satu tempat gitu, belum merata. Kemudian bagaimana produk ini diangkat pasarnya gitu. Pasar itu kan ada pasar dalam negeri, ada pasar luar negeri. Ada pasar ekspor, pasar sebetulnya sama besarnya gitu ya. Mungkin kalau ekspor kita bicara harga gitu, mungkin harganya lebih tinggi daripada pasar gitu. Tapi kan nggak semuanya harus memenuhi pasar luar negeri kan. Pasar luar negeri juga tetap harus dipenuhi. Nah di situ gitu. Nah kemudian yang itu ya tadi itu mensosialisasikan brand gitu, mensosialisasikan merek, mensosialisasikan nama. Ya itu sudah jelas namanya sudah ada, sudah mubazir rasanya. Anggaran sudah besar untuk mendeklarasikan, melonsing brand kopi Sumsel. Brand kopi Sumsel itu ya. Tiba-tiba
dilupakan gitu. Mubazir anggaran yang udah keluar itu gitu. Karena itu kan waktu itu yang promosi kan. Memang pernah saya mendengar dari seorang kawan, ya putri kopi juga lah di Sumatera Selatan ya. Mereka mengatakan memang dukungan itu terkadang agak kurang. Saya bilang dukungan siapa? Semua pihak katanya, baik pemerintah maupun teman-teman yang memiliki concern di dalam ekspor impor kopi ini. Jadi itu yang membuat mereka menjadi apa namanya alfa ya. Alfa itu dalam arti kata terkadang jadi naik, informasi lebih gencar, terkadang jadi diam. Ya tentu teman-teman LSM ini yang konsen di bidang kopi sama UMKM ya perlu juga pemikiran, barangkali perlu juga dana untuk memberikan ilmu pengetahuan bagaimana pemasaran yang lebih baik dan benar kepada petani kan. Petani itu kadang kasihan juga Om. Kenapa kita kasihan kepada petani? Karena petani itu terkadang tidak memiliki pemahaman yang luas. Di antaranya ada memang, tetapi ada juga yang produksinya banyak, tetapi mereka alfa gitu untuk informasi ini. Padahal, waduh. Itu kan kembali lagi ke zaman, kalau kita lihat ke zaman Orba. Zaman Orba itu kan ada penyuluh pertaniannya begitu banyak ya. Yes. Nggak tahu sekarang jumlah angkanya berapa, tapi masih ada lah penyuluh pertanian gitu. Cuma semakin semakin ada dunia medsos, semakin harusnya kan terinformasikan tuh kan kegiatan penyuluh pertanian. Kemudian ada satu komunitas kalau masa dulu tuh di pedesaan itu ada namanya Kelom Pencapir. Ya, itu bicara Kelom Pencapir, pertanian, bicara segala macam kan di situ kan. Seluruh pertanian itu ada di Kelom Pencapir biasanya, mulai dari desa-desa ke kecamatan, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Itu sebetulnya sebuah institusi pertemuan yang saling interaksi gitu. Betul. Antara petani dengan pemerintah. Pemerintah dalam level yang terbawah. Camat dan kecamatan dan desa gitu kan. Di Kelom Pencapir itu. Betul. Saya ingin mengatakan ya, kepala daerah harusnya ya atau orang-orang yang berkepentingan dari bidang politik sebenarnya itu petani ini di Indonesia ya atau di Sumatera Selatan pun itu hampir 60%. Ya, sektor pertanian itu hampir 60% Om. Ya. Apanya nih? Jumlah. Oh, jumlah. Jumlahnya 60%. Kenapa kita mengabaikan mereka? Ya, kalau ingin simpati daripada yang 60% itu, pertanian justru. Bukan mereka-mereka yang ada di kota seperti kita-kita ini, ya orang-orang kaya seperti kita ini ya. Bukan kita, petani. Jadi kalau petani itu diberikan kepercayaan, diberikan penyuluhan, diberikan akses kepada mereka, diberikan informasi, ilmu pengetahuan, semakin sering turun ke mereka, barangkali mereka juga menjadikan ini sebagai sesuatu hal. Jangan ada Om, cuma karena kita berada di awang-awang jadi kita nggak ngelihat. Nggak lihat ya, bisa saja. Ada bisa di kota saja, gitu kan, gitu sebetulnya mungkin ada gitu. Cuma pada zaman medsos sekarang harusnya terinformasi Om. Ya. Tidak terlihat gitu loh. Apa memang expose-nya kurang ya? Saya sudah tidak paham. Tapi yang pasti zaman dulu itu lebih terorganisir, lebih kontinuitas itu daripada kelihatan sekarang ini. Ada lembagannya lah gitu ya. Ya. Dalam arti di desa itu sebetulnya ada sih sekarang namanya KIM kalau nggak salah, Kelompok Informasi Masyarakat. KIM itu di mana? Di Kementerian Kominfo dulu. Kominfo ya. Kemudian di dinas-dinas Kominfo, mereka yang melakukan pembinaan gitu. Cuma apa praktek yang dilakukan KIM ini dengan anggotanya seperti apa itu yang nggak tersahuti. Ya. Gitu. Itulah makanya terkadang itu tidak terinformasi, tidak terekspos. Nah, kalau di zaman seperti sekarang ini tidak terekspos, kita merasa heran juga, ketidakmampuan atau memang alfa dalam arti kata lupa terhadap informasi tersebut, atau kita ini terkadang itu terlalu pencitraan ini, tetapi mereka tidak tahu kalau pencitraan ini di tingkat petani, karena petani 60%. Ya itu kan kalau pilkada. Kalau pilkada kan selalu dikaitkan dengan pilkada. Jadi menurut saya kalau memang mau simpati orang, nah ini dia
Nah itu aja. Jadi itu bagian kecil. Maksud saya itu kembali jadi kepada petani, ya. Ada saling mendukung lah gitu. Ya. Penyuluh pertanian, kemudian kalau KIM dengan petani. Ya. Kemudian ada institusi, ada di situ pemerintah melalui penyuluh pertanian gitu kan. Ya. Kalau itu ya sebetulnya ya yang seperti Presiden Prabowo nyatakan swasembada pangan tuh itu dia bisa terrealisasi gitu kan sebetulnya. Pertahanan ekonomi Indonesia itu di tingkat bawah. Tingkat bawah, ketahanan pangan itu di bawah. Jadi kita bicara kopi juga termasuk produk-produk yang lain yang harus kita pikirkan. Cuma bagaimanapun juga perhatian kepada petani kita harus lebih kuat gitu loh maksudnya. Jadi curahkanlah perhatian Anda kepada petani. Kepada petani. Gitu kan. Kalau kemarin porsinya perhatiannya cuma 30%, dongkraklah dikit. Jadi 40 gitu kan. 40% minimal itu Om. Bisa. Ini ada kiriman buku dari guru besar Profesor Burutstanil Haripin. Bukunya tentang transformasi sistem pangan dan pertanian. Ini ngirim penulisan langsung nih Om. Ekonom. Ya bicara tentang transformasi pertanian dengan sistem pangan dan pertaniannya yang bagaimana ke depan gitu. Itu yang saya maksud tadi. Jadi transformasi itulah yang kurang dilakukan kepada masyarakat. Kalau ditransformasikan tentang market, ditransformasikan tentang teknologi, ditransformasikan tentang segala macam yang terkait, bibitnya apain segala macam, maka petani akan lebih. Ya, kata kuncinya memang di situ. Iya, lebih memiliki pemikiran, memiliki ilmiah, knowledge itu kan. Dikutipnya dari pernyataan ini. Sistem pangan dan pertanian perlu ditransformasi agar mampu mencapai outcome ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Gitu. Betul itu aja. Betul apa kata beliau. Jadi era pertanian memang ada perubahan gitu. Transformasi teknologi, transformasi kebijakan. Ya memang harus sudah dilakukan gitu. Termasuk kepada petani kopi tadi gitu. Jadi kembali kepada kopi tadi dan secara keseluruhan pangan di Sumatera Selatan, saya pikir inilah sumbangan pemikiran kita Om. Nanti dulu nih Om, ada satu nih. Ini kan kalau tadi kita bicara di kopi tapi tidak pakai data. Sekarang ada kutipannya begini. Data statistik perkebunan 2022 sampai 2024 Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. 10 besar provinsi sentra kopi di Indonesia adalah 1 Sumatera Selatan. 2 Lampung. Betul. 3 Aceh. 4 Sumatera Utara, 5 Jawa Timur, 6 Bengkulu, selanjutnya Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Luas kebun kopi di Sumsel itu ada 267.246 hektar. Luas. Dengan jumlah produksi 208,043 ton. Nah, Lampung dengan luas cuma 155, produksinya 113.739 ton. Itulah yang saya katakan tadi Om. Jadi kalau misalkan Sumsel yang lucu itu number 1 in Sumatera, yang in lucu, Indonesia gini, bayangkan. Kalau kita ini sebenarnya kalau saya tadi berpikir begini. Kopi Sumsel itu berjalan ke Lampung menjadi trademarknya kopi Lampung. Itu. Nah ini sudah tahu kita bahwa kopi ini merupakan sebuah produk yang memang sekarang ini lagi diminati, pengusahanya kemana? Itu loh maksud saya itu. Ya sebetulnya ya itu lagi. Semua stakeholder ya harus bersama-sama kemudian melakukan transformasi, menyepakati merek kopi Sumsel diusung lagi. Barangkali itu teman-teman semuanya, saudaraku yang kami hormati, yang kami sayangi, pemerintah juga ya, LSM juga, para pengusaha juga, untuk bisa berpikir terhadap pertanian di Sumatera Selatan. Karena apapun alasannya, tadi kita dibacakan Om Masfil tadi, Sumatera Selatan adalah produsen kopi terbesar di Indonesia. Setelah itu Lampung, setelah itu baru Aceh, Sumatera Utara, dan kemudian baru daerah-daerah lain di Jawa dan di Sulawesi.
Barangkali itu yang kami ingin sampaikan. Tidak ada kesimpulan dalam editorial hari ini, tapi Anda menyimpulkan sendiri. Anda menyimpulkan sendiri. Sambil minum kopi. Jangan lupa minum kopi. Jangan lupa minum kopi karena kopi Sumatera Selatan sangat enak. Sampai jumpa edisi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.